Baik, perkenalkan saya Gregory Setinari dari kelas E Manajemen. Hari ini saya akan melakukan review pada perusahaan Wana Subur Persada. Wana Subur Persada ini merupakan sebuah perusahaan kayu akasia. Nah, ayo kita berkeliling di perusahaan Wana Subur Persada. Wana Subur Persada merupakan perusahaan hutan tanaman industri yang berada di Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Mari kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita di kelas. Manajemen merupakan seni dalam mengatur, melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai proses mengelola atau pengelolaan sesuatu. Jadi, secara umum, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Proses manajemen ini termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan. Kalau kita ambil materi dari perusahaan ini, terdapat sebuah keterkaitan dalam perusahaan ini, dalam pengelolaan maupun struktur organisasi di dalam organisasi tersebut. Mari kita ambil dari salah satu bab yang kita pelajari di kelas, yaitu mengelola operasi, kualitas, dan produktivitas. Kita tahu bahwa perusahaan ini bergerak pada HTI, hutan tanaman industri. Nah, jadi dalam perusahaan ini pastinya saling berkaitan dengan bab yang kita pelajari. Kita mulai dari mengelola operasi. Manajemen operasi adalah fungsi inti dari perusahaan karena operasi menambah nilai serta menciptakan produk dan jasa, dan juga sekelompok aktivitas manajerial yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengubah sumber daya input menjadi produk, jasa, ataupun keduanya. Di dalam manajemen operasi terdapat manufaktur. Manufaktur adalah suatu bentuk bisnis yang mengombinasikan dan mengubah sumber daya input menjadi output berwujud yang kemudian dijual kepada pihak lain. Nah, jika kita kaitkan dengan perusahaan tersebut, maka kegunaan dari pohon akasia tersebut adalah sebagai berikut. Kayu akasia termasuk dalam salah satu jenis kayu yang memiliki nilai jual tinggi. Saat ini, posisi kayu akasia dalam dunia perabotan rumah tangga berada di bawah kayu jati. Kayu akasia bisa dibentuk menjadi beraneka ragam perabotan, seperti bisa dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah, terutama perabotan yang diletakkan pada bagian dalam rumah. Kayu akasia memang tidak digunakan untuk perabotan bagian luar karena tidak tahan terhadap cahaya dan air. Kayu akasia bisa digunakan untuk membentuk berbagai macam hiasan rumah. Beberapa benda dan perabotan yang unik mudah dibentuk dari kayu akasia. Meskipun kayu memiliki karakter yang keras, namun ternyata mudah dibentuk. Kayu akasia bisa diolah menjadi campuran bahan parfum. Meskipun pada dasarnya kayu akasia memiliki aroma seperti air kencing, namun bisa diolah menjadi salah satu campuran parfum. Proses penyulingan parfum dari kayu akasia bisa digunakan dengan campuran beberapa bahan kayu lainnya. Akasia juga bisa dimanfaatkan sebagai hiasan. Beberapa jenis kayu akasia yang sudah dibiarkan membatu secara alami bisa dirubah menjadi tanaman hias seperti bonsai. Kayu akasia juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Kayu akasia mengandung zat tanin yang bisa bersifat sebagai astringen. Zat ini akan digunakan untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti gangguan seksual untuk pria, penyakit rabies, dan menormalkan kadar gula darah. Kayu akasia bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat konstruksi rumah. Di beberapa daerah di Indonesia, kayu akasia dipotong menjadi berbagai macam bentuk konstruksi rumah. Kayu akasia memang sangat keras dan baunya tidak disukai oleh orang karena banyak untuk dijadikan bahan rumah. Selanjutnya, masuk pada kualitas. Kualitas didefinisikan sebagai fitur-fitur dan
karakteristik dari sebuah produk dan jasa secara keseluruhan yang berpusat pada kemampuan produk atau jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhan yang telah dinyatakan atau tersirat. Pastinya perusahaan ini selalu menjaga kualitas produk agar tidak mati atau tidak layak pakai. Maka di perusahaan ini terdapat tim lapangan untuk menilai kualitas kayu apakah layak atau tidak. Karena akasia bukan kayu yang awet. Pada tingkat keawetan kayu, akasia termasuk dalam golongan atau grade 3. Jenis kayu pada level tersebut cukup tahan pada kondisi cuaca normal, tapi kurang baik untuk kondisi outdoor yang basah. Akasia mudah terserang jamur maupun serangga pada kondisi demikian, apalagi apabila kayu ini digunakan langsung di tanah, misalnya sebagai pagar atau pasak bangunan. Karena sifatnya ini treatment, pengawetan akasia sangat dianjurkan. Masuk pada sebab terakhir. Pada pembahasan kita, produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomis di mana manajer merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Produktivitas itu sendiri merupakan faktor penentu level profit suatu perusahaan. Jika lebih produktif, maka perusahaan atau industri akan bagus. Pada perusahaan Wonosobo Persada ini masih dalam tahap pembesaran, luas lahan dan dalam penanaman bibit pohon baru. Jadi produktivitas dari perusahaan ini masih belum bisa dinilai, tetapi dalam penanganan karyawan, penanganan lahan, perusahaan ini patut diapresiasi dengan luas lahan yang 44.000 lebih. Mereka tetap bisa menjaga kualitas pohon akasia. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.